Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang terhormat, para pemirsa yang diberi rahmat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bermuajah via daring dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa makhluk Allah di muka bumi ini yang paling sempurna akhlaknya adalah baginda Rasulullah, karena perilaku beliau merupakan cerminan dari Al-Quran. Saat ini begitu banyak perilaku yang menyimpang dari sendi-sendi agama, dan di antara yang banyak tersebut pelakunya adalah para pemuda muslim. Banyak di antara mereka yang mulai kehilangan arah dan tujuan hidup serta memiliki perilaku-perilaku yang menyimpang jauh dari ajaran agamanya. Padahal di tangan pemudalah terletak masa depan bangsa, negara, dan agama. Berkaitan dengan kenyataan tersebut, saya mengambil tema dalam lomba dai daring dengan judul Peran Pemuda sebagai Generasi Quran. Masa muda adalah sebuah kata yang identik dengan jiwa yang penuh semangat, optimis, percaya diri, berimpian, dan cita-cita. Pemuda adalah generasi bangsa, di mana sosok pemuda merupakan aset terpenting dalam sebuah bangsa, negara, dan agama. Karena pemuda adalah pemegang tongkat estafet sebuah peradaban hingga akhir zaman. Zaman dinamis seperti ini, kita tidak boleh mundur, justru membangkitkan kita untuk mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kita juga meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang di dalamnya berisi tentang pengarah langkah, pijakan setiap amal, tolak ukur, serta barometer dalam segala hal. Dan As-Sunnah mengandung keteladanan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sobat muda muslim, banyak sudah kemungkaran di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini bisa kita saksikan dan rasakan. Kemaksiatan kian merajalela, kriminalitas meningkat, pergaulan bebas semakin marak di kalangan generasi muda. Konten negatif begitu mudah diakses, bahkan jadi menu sehari-hari. Astagfirullah. Apalagi saat ini banyak fitnah yang timbul dari kecanggihan teknologi. Oleh sebab itu, pemuda yang bijak harus mampu memilah, kemudian memilih tontonan yang patut dijadikan tuntunan, dan apa yang diajarkan diamalkan dalam kehidupan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kamu adalah umat terbaik yang diciptakan untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk mengingkari segala kemungkaran dan mengubah kemungkaran menjadi kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan hati. Dan itu merupakan selemah-lemahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim juz 1 halaman 356.
Pertanyaannya, bagaimana peran pemuda dalam mencegah kemungkaran? Salah satunya dengan menggunakan teknologi sebagai media dakwah. Misalnya, membuat konten-konten Islam yang disiarkan melalui akun Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dan terpenting, membumikan Al-Quran. Tidak berhenti pada membacanya saja, akan tetapi juga paham maknanya serta mengamalkan sebatas kapasitas kita sebagai manusia. Dengan begitu akan terbentuklah generasi yang berakhlak, memiliki jiwa moralitas tinggi, terutama dalam bermasyarakat. Mari kita teladani para pemuda pada zaman Rasulullah. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Pada usia 7 tahun beliau sudah menjadi hafidz Al-Quran, dan pada usia 15 tahun beliau sudah menjadi mufti. Dan pada zaman pra kemerdekaan, yakni Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah contoh konkret masa peran pemuda kala itu. Masya Allah, sungguh beliau memanfaatkan masa mudanya untuk kepentingan bangsa dan agama. Lalu bagaimana dengan bangsa kita? Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Wahai para pemuda generasi bangsa, kita sebagai pemuda jangan berharap kepada yang ada dan jangan putus harap kepada yang tidak ada. Artinya, sudah seharusnya kita sebagai pemuda mewujudkan generasi Quran, memperluas wawasan untuk meningkatkan sikap kritis dalam lingkungan dan tetap menjaga keutuhan NKRI serta berpedoman dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup sekian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi